Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Wahyu Adinata, NIM 1211079, akan memaparkan sebuah presentasi artikel yang berjudul Implementasi Komputer Paralel untuk Pengolahan Visual dan Simulasi Kompleks. Dalam mata kuliah Komputer Paralel, Sistem Terdistribusi. Dosen pengampu Denny Rohman Arifatno. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Abstrak. Komputasi paralel menjadi solusi utama dalam mengatasi tantangan pengolahan visual dan simulasi kompleks yang membutuhkan pemrosesan data besar dalam waktu singkat. Dengan eksekusi instruksi secara simultan, teknologi ini meningkatkan kinerja aplikasi seperti pemrosesan gambar, rendering 3D, analisis citra medis, dan simulasi fisik. Arsitektur paralel seperti klaster dan superkomputer mempercepat proses, meningkatkan efisiensi dan akurasi hasil. Artikel ini membahas teknik implementasi, tantangan, dan studi kasus dalam aplikasi visual dan simulasi, serta perangkat keras dan lunak yang mendukung komputasi paralel secara optimal di lingkungan dinamis. Pendahuluan. Komputer paralel telah menjadi solusi penting dalam pengolahan visual dan simulasi kompleks yang memerlukan pemrosesan data besar secara cepat. Teknologi ini mendukung eksekusi instruksi simultan, meningkatkan kinerja dalam aplikasi seperti pemrosesan gambar, rendering 3D, dan simulasi fisik. Arsitektur paralel seperti klaster dan superkomputer memungkinkan pemrosesan lebih cepat dan akurat, meskipun menghadapi tantangan terkait perangkat keras, perangkat lunak, dan pengelolaan sumber daya. Di dalam tinjauan pustaka, kita akan membahas 4 poin. Yang pertama, pemrosesan gambar dan rendering 3D. Komputer paralel mempercepat rendering dan meningkatkan kualitas visual, mendukung industri film, desain grafis, dan game. Yang kedua, analisis citra medis. Teknologi ini juga mempercepat dan meningkatkan akurasi analisis CT dan scan MRI, mendukung diagnosis cepat dan perencanaan pengobatan. Simulasi fisik. Simulasi dinamika fluida, prediksi cuaca, dan model ilmiah lainnya lebih cepat dan akurat dengan komputasi. Yang terakhir, tantangan implementasi. Kompleksitas desain, biaya tinggi, dan pengelolaan sumber daya menjadi tantangan utama, memerlukan solusi untuk meningkatkan efisiensi. Pada metodologi implementasi komputer paralel, di sini juga terdapat 4 poin, sama seperti sebelumnya. Ini seperti contoh kasus atau studi kasusnya. Yang pertama, pemrosesan gambar dan rendering 3D. Pemecahan tugasnya, rendering dibagi menjadi subtugas kecil yang dikerjakan secara paralel. Distribusi beban kerja. Algoritma seperti ray tracing digunakan untuk membagi tugas rendering antara unit pemrosesan, CPU atau GPU. Yang kedua, analisis citra medis. Pre-processing dan analisis. Citra medis dibagi menjadi bagian kecil untuk memproses paralel. Menggunakan teknik seperti deteksi tepi dan segmentasi. Deteksi penyakit, contohnya model klasifikasi yang dijalankan dalam paralel untuk menganalisis citra dan diagnosis. Yang ketiga, simulasi fisik dan ilmiah. Pembagian domain. Model fisik dibagi menjadi domain kecil dihitung secara paralel. Penggunaan superkomputer. Penghitungan besar dibagi di antara berbagai unit pemrosesan untuk mempercepat simulasi. Yang terakhir, tantangan implementasi. Kompleksitas desain. Desain sistem yang efisien sulit dicapai. Selanjutnya, kebutuhan perangkat keras mahal. Perangkat keras paralel yang kuat membutuhkan biaya yang tinggi.
Selanjutnya, manajemen sumber daya. Pengelolaan sumber daya yang efisien menjadi tantangan besar. Selanjutnya, skalabilitas perangkat lunak. Perangkat lunak perlu disesuaikan untuk pemanfaatan sistem paralel sepenuhnya. Kita telah sampai pada kesimpulan. Komputer paralel telah memberikan kemajuan yang signifikan dalam pemrosesan gambar, rendering 3D, analisis citra, dan simulasi fisik. Teknologi ini memungkinkan pemrosesan data besar secara efisien melalui eksekusi instruksi simultan yang mempercepat waktu proses dan meningkatkan akurasi. Dalam bidang visual, komputer paralel memungkinkan pembuatan gambar berkualitas tinggi dan waktu singkat. Yang penting bagi industri film, game, dan desain grafis. Dalam analisis citra medis, pemrosesan paralel mempercepat diagnosis dan perencanaan pengobatan. Simulasi fisik dan ilmiah juga mendapatkan manfaat dari komputasi paralel, dengan pembagian masalah yang memungkinkan untuk simulasi lebih cepat dan akurat. Namun, implementasi teknologi ini menghadapi tantangan terkait desain sistem, perangkat keras mahal, dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Skalabilitas perangkat lunak juga menjadi masalah yang perlu diatasi. Sekian dari pemaparan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau terselip materi yang tidak tersampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga sudah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.